Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya menyapa saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bagi yang berulang tahun kelahiran, kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan umur yang panjang. Dan bagi yang berulang tahun pernikahan, kiranya Tuhan memberkati setiap rumah tangga dengan penuh cinta kasih. Dan bagi yang sedang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semuanya. Amin. Renungan pada hari Senin 16 Juni 2025 diambil dari kitab Amsal 3 ayat 25 sampai ayat 26. Beginilah firman Tuhan. Janganlah takut kepada kejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah bersandar hanya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa dunia yang sedang ini kita diami dalam kehidupan hari-hari adalah dunia yang penuh dengan kejutan. Kadangkala kita merasa senang ketika ada kejutan-kejutan yang menghampiri kita di luar dari dugaan kita. Misalnya kita mendapatkan hadiah atau tiba-tiba kita dikejutkan dengan berita kelahiran, pernikahan, dan juga ulang tahun dan sebagainya. Tapi kadangkala kita juga mendapat kejutan-kejutan yang tidak menyenangkan hati kita. Bisa saja karena kita mendapat berita atau kabar yang merisaukan, atau bahkan juga kadangkala kejutan-kejutan yang membuat kita patah hati, patah semangat. Karena banyak kita tahu di sekitar kita banyak orang yang kehilangan pekerjaannya atau kekurangan dalam hal perekonomian, atau juga banyak tindak kekerasan, kriminalitas, pemerkosaan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Atau duka yang boleh tiba-tiba membuat kita merasa tawar hati. Nah, di sini firman Tuhan ingin menekankan bagi kita bahwa Salomo menyebutnya sebagai kebinasaan orang fasik atau perbuatan orang berdosa yang menyebabkan kematian. Rasanya tidak ada lagi tempat yang aman bagi kita. Sesuai dengan tema kita yang berkata bahwa hanya Tuhanlah tempat sandaran kita. Sama halnya ketika kita masih kecil, bahwa ketika kita lelah atau ketika kita sedih, kita sangat membutuhkan seseorang yang mampu menjadi penolong kita. Kadangkala anak-anak kita mau bersandar di bahu kita supaya mereka memperoleh kenyamanan, rasa tenang. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika kita mengalami banyak pergumulan dalam hidup kita, Tuhanlah yang menjadi sandaran hidup kita, sehingga kita dapat merasa tenang, merasa nyaman. Dan firman ini menguatkan kita untuk tidak tawar hati, untuk tidak takut, karena banyak hal kejutan-kejutan yang dapat membuat kita jauh dari Tuhan atau semakin dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, apapun yang menjadi pergumulan hidup kita, biarlah Tuhan yang menjadi sandaran hati kita, sandaran jiwa kita, tempat kita untuk menerima perlindungan Tuhan. Nah, melalui firman ini, janji yang pasti yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan perlindungan bagi kita. Tapi di dalam itu semuanya, ketika kita masih hidup di dunia ini, maka akan banyak jerat yang akan mempengaruhi hidup kita. Akan banyak perangkap yang merayu kita untuk menjadi orang yang binasa, untuk menjadi orang yang fasik, atau bahkan meninggalkan Tuhan. Bolehlah kita lihat dalam kehidupan kita, ketika anak-anak kita dipengaruhi oleh zaman saat ini,
teknologi yang canggih bisa mengakibatkan anak-anak kita menjadi malas untuk belajar. Dan bukan hanya itu saja dalam rumah tangga. Ketika di dalam rumah tangga tidak dapat menguasai dirinya untuk memenuhi segala kebutuhannya, sehingga dia melakukan cara yang tidak baik, yaitu adalah meminjam uang dan berhutang kepada siapapun yang dia anggap pantas dia hutangi. Karena jerat akan membuat dia binasa ketika dia tidak mampu menahan dirinya untuk bisa menerima keadaan hidupnya. Bukan hanya itu saja, banyak juga jerat yang mempengaruhi kehidupan kita, baik di tengah-tengah rumah tangga kita. Kita lihat secara kenyataannya, banyak juga anak-anak yang terjerat dalam kasus narkoba, pengaruh pergaulan, seks bebas, mabuk-mabukan, tawuran, dan lain sebagainya. Kita juga lihat dalam kehidupan rumah tangga, banyak yang sudah berani untuk bercerai padahal sebagai orang Kristen pengikut Kristus. Jerat ada di mana-mana yang membuat kita jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Sesuai dengan firman ini dalam Amsal yang dikatakan oleh Salomo, bagaimana dalam segala situasi kehidupan kita tetap mengandalkan Tuhan dan bersandar kepada Tuhan, karena perlindungan hanya ada di dalam Tuhan. Selamat berjuang dan berproses, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa yang kami kenal, melalui Putramu Kristus Yesus, dan di dalam Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat sapaan firman ini untuk mengajari kami lebih dekat kepada Tuhan dan bersandar kepadamu, sehingga kami memperoleh ketenangan, kenyamanan, keamanan karena ada perlindungan dari Tuhan saja. Buanglah rasa khawatir dan takut dalam kehidupan kami yang mempengaruhi hidup kami, karena situasi atau keadaan hidup kami yang mencekam seolah-olah Tuhan meninggalkan kami. Tapi oleh karena itu, kuatkan kami Tuhan. Berkati Tuhan yang berulang tahun kelahiran pada hari ini, berikan Tuhan mereka umur panjang dan kesehatan. Berkati mereka Tuhan yang berulang tahun pernikahan, berkati keluarga mereka dengan penuh cinta kasih. Terkhusus Tuhan bagi yang sakit, yang dirawat di rumah sakit atau di rumah mereka ataupun sakit menahun, biarlah Tuhan yang melawat mereka, menyembuhkan mereka dan memberkati keluarga mereka yang merawat sehingga tetap dalam naungan kasih Tuhan. Ampunilah kami Tuhan dari dosa kami, hanya di dalam nama Putramu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.